Om Swastiastu, selamat pagi buat sahabat-sahabat saya semua, Pokja pemilihan di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini, saya mencoba untuk membahas terkait ketentuan siapa yang bertanggung jawab terhadap penetapan persyaratan, siapa yang menetapkan persyaratan, dan apa saja tugas dan wewenang Pokja pemilihan dalam menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan. Baik, sebelumnya ingin sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan ini sebenarnya sudah diatur ya dari regulasi terdahulu sampai dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sampai turunannya Perlem 12 Tahun 2021. Dapat saya sampaikan bahwasannya kalau kita bicara tahapan pengadaan barang jasa, proses ya, itu ada 5 tahapan ya, dari perencanaan pengadaan, dari persiapan pengadaan, lanjut ke persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan, lanjut dengan pelaksanaan kontrak, dan terakhir serah terima pekerjaan. Nah, yang menarik, banyak yang memahami bahwasannya penetapan persyaratan penyedia ini adalah kewenangan Pokja pemilihan. Ini dibaca di pedoman 2 ya, bahwasannya setelah persiapan pengadaan PPK menyerahkan dokumen persiapan pengadaannya, selanjutnya Kepala KPBC memerintahkan atau menugaskan Pokja pemilihan melaksanakan pemilihan. Namun sesuai dengan pasal 13 ya, di mana Pokja pemilihan memiliki 2 kewenangan. Pertama adalah melakukan persiapan pemilihan dan selanjutnya melaksanakan pelaksanaan pemilihan. Karena tidak mungkin Pokja pemilihan ya langsung melaksanakan pemilihan tanpa melakukan persiapan. Nah, persiapan ini ya tentu adalah, kita tahu bersama, adalah mereview kembali produk dari PPK berkaitan dengan spesifikasi teknis, APS, dan rancangan kontrak yang sudah ditetapkan dalam dokumen persiapan pengadaan. Lalu, kalau kita bicara tentang persyaratan, kapan dan bagaimana persyaratan itu muncul? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab dulu ya. Jadi kalau kita bicara hierarki tahapan di tahapan pengadaan barang jasa tadi, bahwasanya Pokja pemilihan ini ada di hierarki ketiga. Setelah disusun perencanaan, lalu direview dan ditetapkan oleh PPK pada saat persiapan pengadaan, baru dilakukan review oleh Pokja pemilihan di persiapan pemilihan. Nah, kalau kita bicara tentang persyaratan, tentu tidak bisa serta-merta muncul pada saat persiapan pemilihan. Karena di awal tadi saya sampaikan bahwa hierarki pertama tahapan pengadaan barang jasa itu ada di penyusunan perencanaan pengadaan. Sehingga pada saat penyusunan perencanaan pengadaan, PPK melakukan indikasi kebutuhan dan apa saja yang dibutuhkan tentu sudah dikawal bagaimana PPK akan mendapatkan kebutuhan tersebut. Sehingga kalau kita contohkan saja bicara tentang pekerjaan konstruksi ya, di dalam penyusunan perencanaan pengadaan itu sudah menyusun spesifikasi. Jadi spesifikasi ini tentu ya ada beberapa spesifikasi yang akan ya, baik itu nanti spesifikasi yang akan menjadi keseluruhan di dalam kontrak, dan ataupun kalau kita bicara pengadaan barang jasa, untuk mendapatkan barang jasa tentu akan diawali dengan proses pemilihan penyedia. Nah, berbicara proses pemilihan penyedia, tentu ada syarat-syarat yang tentunya akan dipenuhi oleh penyedia ya, kalau kita bicara peserta ya. Nah, disinilah pada saat perencanaan pengadaan, PPK sudah menyusun dan tentu juga sudah memperhatikan dengan siapa nanti PPK akan PPK akan menetapkan penyedianya. Nah, menetapkan penyedia ini tentu diawali dengan proses, sehingga PPK sudah mengintimasi ya persyaratan-persyaratan apakah pekerjaan ini akan dapat dipenuhi oleh usaha kecil ataupun non kecil, sehingga persyaratan-persyaratan pun sudah muncul ya, walaupun belum ditetapkan. Karena apa? Ini kan estimasi penyusunan ya. Jadi misalkan penyusunan spesifikasi alat, berarti alat apa saja yang akan nanti dipertandingkan. Begitu juga dengan jabatan kerja konstruksi, tenaga kerja apa, personil manajerial apa yang akan dipersyaratkan pada saat tender konstruksi. Sehingga dari sinilah muncul ya estimasi persyaratan-persyaratan yang nantinya akan ditetapkan kembali pada saat persiapan pengadaan. Karena apa? Karena pada saat persiapan pengadaan itu ada namanya review spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis ini itu kan spesifikasi teknis bisa saja ya menetapkan spesifikasi teknis yang akan dilaksanakan pada kontrak keseluruhan, dan juga akan menetapkan spesifikasi teknis ya yang akan ditetapkan pada dokumen tender. Nah, spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen tender ini tentu juga dilihat dari penyusunan spesifikasi pada saat perencanaan pengadaan. Contoh, jabatan kerja konstruksi.
Kalau kita bicara tentang usaha kecil, itu kan sudah ditetapkan 2 personil manajerial. Disinilah PPK sudah mereview dan akan menetapkan. Kalau memang pekerjaan ini sudah dipastikan untuk usaha kecil, maka PPK sudah ya menetapkan syarat yang namanya personil manajerial, pelaksana, dan atau petugas ketiga bila risikonya kecil. Begitu juga dengan alat. Alat juga sudah ditentukan bahwasanya kalau kita bicara sampai dengan nilai 100M ya, itu kan 6 jenis alat ya. 6 jenis alat, 6 jenis alat ya, dan setiap jenis itu 3 unit alat. Nah, disinilah sudah disusun oleh BPK ya. Jadi persyaratan-persyaratan spesifikasi teknis ini ya terbagi dua ya. Untuk seluruh kontrak ya yang bersifat alat utama ya itu akan dituangkan di lampiran KSSKK, sehingga yang untuk pertandingan akan dituangkan di dalam LDP. Anggaplah 6 jenis alat dan setiap jenis itu 3 unit misalkan. Nah, setelah ditetapkan ya baru nanti dokumen persiapan pengedaan ini yang sudah terbentuk, yang sudah ditetapkan spesifikasi teknis, APS dan kontrak diserahkan ke UKBC. Sehingga penetapan di awal ini misalkan alat dan personil ini kan perlu direview oleh Pokja pada saat persiapan pemilihan. Apakah nanti alat ini sudah sesuai dengan ketentuan, misalkan jangan sampai alat-alat penunjang atau alat bukan alat utama itu disyaratkan. Inilah tugas dari Pokja. Pokja tidak menentukan persyaratan. Pokja memiliki kewenangan untuk mengusulkan apakah persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan BPK ini sesuai dengan ketentuan. Jadi ketika sudah misalkan dilakukan review, ada perubahan-perubahan, maka Pokja akan menunggu penetapan dari dokumen persiapan pengadaan yang sudah direview. Sehingga sebelum Pokja menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan harus berpegang teguh dengan apa? Dengan output ya produk tadi, ya produk hasil review Pokja pemilihan bersama PPK. Ya, lalu kita harus melihat juga bahwasannya dokumen pemilihan ya. Apa itu dokumen pemilihan? Dokumen pemilihan itu ditetapkan oleh Pokja pemilihan ya atau pejabat pengadaan ya berdasarkan dokumen persiapan pengadaan. Jadi semua yang ditetapkan oleh Pokja atau disusun nanti dulu ya oleh Pokja itu berdasarkan apa? Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan ditetapkan oleh PPK. Sehingga dokumen persiapan pengadaan yang berisi persyaratan-persyaratan itu sudah di awal ditetapkan oleh PPK ya. Jadi kembali kepada penetapan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, karena persyaratan ini ditetapkan oleh PPK yang menjadi bagian satu kesatuan dokumen persiapan pengadaan, maka tentu ya tanggung jawab itu ada di PPK. Pokja hanya melakukan review apakah persyaratan tersebut sesuai dengan ketentuan. Nah, ketika misalkan sudah sesuai ketentuan, maka tentu sudah menjadi ketentuan yang harus ditaati oleh pihak di dalam pemilihan penyedia barang jasa. Nah, berkaitan dengan penolakan-penolakan misalkan ada usulan Pokja, baik itu persyaratan yang sudah direview dan atau ada penambahan persyaratan, maka ketika misalkan Pokja pemilihan masih tidak sepakat dengan persyaratan-persyaratan tambah, maka tentu harus ada final ya. Jadi pemutus final, siapa pemutusan final? Tentu PA. Kenapa PA? Ya, dulu di Permen 14 2010 sudah ada ya bahwasanya PA ataupun PA ya di dalam tidak sepakat PPK dan Pokja, maka PA menjadi putusan final. Walaupun sekarang di Perlem tidak ada, kita kembalikan saja. PA itu siapa? Bahwa PA adalah penanggung jawab ya untuk mengeluarkan anggaran. Jadi nggak mungkin PA ini mengeluarkan anggaran untuk apa? Untuk membayar sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga disinilah PA harus paham tentang PBJ juga, bahwa persyaratan mana yang selayaknya tidak bisa kita persyaratkan. Apabila memang Pokja itu benar, maka PA harus sepakat dengan Pokja, tidak kepada PPK. Sehingga ketika putusan final PA itu sepakat dengan PPK, maka tugas Pokja sudah selesai di persiapan pemilihan. Kenapa? Karena sudah pemutusan final ada di PA. Sehingga tugas wewenang Pokja selanjutnya adalah melaksanakan tender dan selanjutnya membatalkan tender. Karena salah satu tugas di Pokja adalah apa? Ya, dapat pendapat lagi ya, Pokja membatalkan tender apabila dokumen tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, kembali terhadap tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab terhadap persyaratan apabila
terjadi permasalahan-permasalahan pada dokumen pemilihan. Baik, kita kembali dulu di persiapan pemilihan. Ada salah satu di sana dikatakan Pokja menetapkan persyaratan penyedia. Penetapan persyaratan penyedia ini yang dimaksud adalah penetapan persyaratan penyedia ke dokumen pemilihan setelah ditetapkan persyaratan-persyaratan ini pada dokumen persiapan pengadaan. Ya, jadi bukan Pokja pemilihan menetapkan persyaratan penyedia, tapi tugas Pokja hanya menetapkan ke dalam dokumen pemilihan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sudah direview dan ditetapkan kembali oleh BPK ke dalam dokumen persiapan pengadaan. Lalu, apa tugas dan tanggung jawab Pokja pemilihan dalam dokumen pemilihan? Contohnya begini, Pokja akan bertanggung jawab apabila ya di dalam penetapan dokumen pemilihan sudah melanggar etika pengadaan barang jasa. Contohnya, melakukan kesalahan wewenang. Contoh misalkan BPK sudah menetapkan persyaratan, tapi Pokja menambah persyaratan, sehingga di sini Pokja yang tidak memiliki kewenangan untuk merubah persyaratan atau menambah persyaratan tentu sudah melanggar etika. Jadi itulah yang dimaksud tanggung jawab dari Pokja pemilihan. Tidak semua ya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh BPK akan menjadi bagian tanggung jawab Pokja pemilihan. Nah, ini yang saya sampaikan, jangan sampai Pokja pemilihan ini bertanggung jawab terhadap persyaratan, karena persyaratan ini sudah dikawal dari review dokumen persiapan pengadaan yang tentunya Pokja pemilihan memiliki ya kompetensi terhadap memahami ketentuan undang-undangan khususnya dalam pengadaan barang jasa ya. Jadi disinilah Pokja pemilihan sebelum melaksanakan pemilihan meyakinkan kembali. Jadi bukan berarti Pokja pemilihan setelah menetapkan dokumen pemilihan persyaratan-persyaratan semua tanggung jawab Pokja ya, kecuali ya yang saya bilang tadi adalah menyalahi kewenangan, yaitu sengaja menambah persyaratan tanpa persetujuan BPK. Nah, mungkin sederhananya kembali sampaikan, apabila ada yang memahami bahwa Pokja pemilihan bertanggung jawab terhadap persyaratan, lalu kenapa dia harus meminta persetujuan kepada BPK ketika ada perubahan-perubahan persyaratan? Itu saja kuncinya ya. Jadi tidak ada pemahaman bahwa Pokja pemilihan yang bertanggung jawab terhadap persyaratan, kecuali Pokja pemilihan melawan etika tadi. Nah, ingin saya sampaikan ya buat teman-teman seluruh Indonesia, Pokja pemilihan hanya sebagai diskusi, dan mohon maaf kalau memang ada sesuatu yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf. Salam pengadaan.